asing. Apakah perang Gog Magog terkait dengan Rusia? Enggak, udah nggak ada. Negara Rusia udah nggak ada ya. Negara Rusia, negara Amerika udah nggak ada. Ya, nanti perang dunia ketiga ini menghabiskan seluruh negara-negara dunia. Ingat ya, perang dunia ketiga kira-kira 10 sampai 20 tahun lagi. Perang dunia ketiga ini akan menghancurkan semua negara-negara di dunia. Yahudi dengan Amerika. Sekarang ini, kalau balik lagi saya ulangin, Putin itu kalau dia ngancam-ngancam lagi damai, maka semua bayar sama dia daripada ruwet. Tapi kalau sudah lagi perang, ya perang sekali udah kadung ruwet. Makanya seluruh Putin pun maunya damai. Lalu dia ngancam-ngancam, ya awas lu, tak ledak nuklir lu, ya awas lu. Nah, gitu, maunya Putin tuh begitu. 10 tahun ya bisa saja. Itu kan maunya saya, harapan saya, dan itu kan pedugaan saya. Yang menggantikan Netanyahu kan nanti kapan? Oke, kita buka untuk pertanyaan ya. Sampai nanti kita ya setengah jam untuk pertanyaan. Silakan, Bu Lucy. Pastor, Shalom. Halo, Bu Lucy. Ya, saya mau bertanya singkat. Ya, mendengar penjelasan Bapak tadi ya, bahwa semenjak 7 Oktober, ya pion-pionnya yaitu Hamas ya, tetapi yang mendanai adalah Iran. Jadi, apakah ini adalah ambisius Iran, keangkuhannya mau menguasai menjadi pemimpin Timur Tengah atau dunia ini, Pak? Karena dia berambisius. Pertama ini dunia Islam dulu, Bu Lucy. Yang seperti saya bilang, di dalam OKI ini kan Indonesia kan sebetulnya kan mau saingan sama Iran, tapi Indonesia kan lempem, digembosin terus. Iya kan? Iya. Indonesia digembosin terus sama orang Kristen kan. Akhirnya Iran sekarang jadi harapan satu-satunya. Indonesia cuma bacot doang, Iran berani perang. Tapi sekarang begitu diperangi bener-bener Irannya melempem. Ya, jadi ambisinya untuk menguasai dunia Islam, Timur Tengah dan dunia, ya nanti akan munculnya dengan poros tadi. Turki juga sama ya, berambisi untuk jadi pemimpin dunia Islam. Si Turki ini. Syria sama ya, para khilafah-khilafah di Syria. Ya, dan di Irak dan mereka. Jadi nanti poros, nanti empat poros ini. Mereka nggak bisa sendirian bikin 4 poros. Poros Efrat ini. Itu dulu sih. Memang ambisinya nanti untuk dunia, menguasai dunia, khilafah terakhir itu. Ya. Iya, sangat mengerikan sekali ya kalau kita nggak siap-siap. Ya, mereka akan meledakkan nuklir pertama kali. Mereka yang pertama kali meledakkan nuklir. Ya. Belum ya? Nah, hati-hati. Ngeri Pak. Terima kasih Pak. Ya. Theodor, silakan. Selamat malam, Pastor Paul. Malam, Theodor. Pastor Paul, Antikristus dan pengikutnya akan dimusnahkan oleh Mesias pada saat perang Armageddon. Nah, manusia biasa yang kemudian masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, yang kemudian memberontak pada saat perang Gog dan Magog, asalnya dari mana dan mengapa mereka tidak dimusnahkan? Dan apakah manusia biasa ini akan menyembah Yesus selama hidup di kerajaan 1000 tahun? Terima kasih. Di dalam kerajaan 1000 tahun ini, ya, penyembahan itu sebenarnya apa? Ya, penyembahan itu sebenarnya adalah sebuah ideologi kan. Bukan orang sujud gitu, bukan gitu ah, itu mah zamannya barbar, zaman jahiliyah ya, orang sujud begitu. Penyembahan itu adalah sebuah kesepakatan ideologi. Ya, kalau Anda ikutin dalam kelas-kelas kita, kelas HBC kita ya, Anda akan mengerti ya, bahwa sebenarnya ritual agama apapun itu adalah sebuah kesepakatan ideologi. Penyembahan itu adalah bagian dari kesepakatan. Saya sepakat dengan ideologi ini, dengan jalan hidup, the way. Makanya sebenarnya bukan agama Kristen, tapi apa? Kristen itu bukan agama, tapi apa? Jalan Tuhan. Nah, itulah jalan Tuhan yang kita tempuh. Nah, kerajaan 1000 tahun lagi, apakah orang ini nyembah harus ikut ideologi itu? Mau nggak mau ikut ideologi itu. Mau tidak mau melayani ideologi itu, demi ideologi itu. Ya kan? Kenapa? Karena memang tidak diberi kesempatan buat bikin jahat. Tapi orang dibikin baik pun tetap niat jahat. Itulah orang-orang yang lolos dari Armageddon itu.
orang-orang ada kan dalam Harmagedon sepertiga, pertama seperempat mati oleh api ya, seperempat mati kemudian sepertiga mati. Jadi kurang dari 2/3, mungkin cuma tinggal separuh berarti kan, cuma tinggal separuh aja dunia. Lalu itulah yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, orang-orang Dursila ini. Tetapi mereka tidak punya kesempatan jahat. Sampai tiba-tiba usia mereka panjang, mulai tuh keinginan mereka. Mereka punya rahasia-rahasia, ya kan? Mereka menemukan formula-formula, ya kan? Nah, lalu mereka mulai tuh memberontak, jadi Gog Magog itu Theodor. Oh iya, Bapak. Serem ya? Iya. Ya, karena mereka intinya dasarnya jahat, hatinya mereka jahat, kecenderungan hatinya jahat. Kata Tuhannya kejadian, kecenderungannya memangnya jahat. Jadi kenapa mereka belum bisa memproklamirnya? Ya karena nggak bisa jahat. Tapi nanti setelah 1000 tahun itu jahat mereka. Oke, lanjut lagi pertanyaan ya, boleh ya. Bacanya lebih banyak setelah dikhotbahin, terus pertanyaan lebih bermutu ya saudara ya. Ini ada melektor dari Ritzel, lalu ada Esther Sinsu dari Amerika, terima kasih. Lalu ada Rinoa Blessing. Apakah perang Gog Magog terkait dengan Rusia? Enggak, udah nggak ada. Negara Rusia udah nggak ada ya. Negara Rusia, negara Amerika udah nggak ada. Ya, nanti perang dunia ketiga ini menghabiskan seluruh negara-negara dunia. Ingat ya, perang dunia ketiga kira-kira 10-20 tahun lagi. Perang dunia ketiga ini akan menghancurkan semua negara-negara di dunia. Sepertiga dunia mati, saudara. Sepertiga dunia. Anda bayangin kalau jumlah penduduk dunia sekarang 7,5 miliar sampai 8 miliar, maka 2,5 miliar orang itu mati loh perang dunia ketiga ini. Siapa yang membangkitkan? Cina membangkitkan dunia Islam. Ya, Cina akan membangkitkan dunia Islam. Ya, gara-gara itulah maka seluruh dunia, semua negara-negara udah hancur, udah lintas, udah nggak ada paspor segala macam. Aduh, udah nggak berguna semua. Serem ya. Saya ini ngomong benar saudara ya. Ini jangan Anda amatin ya. Saya ngomong belum pernah meleset di komunitas kita ya. Perang dunia ketiga ini bukan sekarang itu. Sekarang nggak. Ini memang Amerika nggak mau perang. Donald Trump itu maunya dagang. Ya, ulangi ya. Donald Trump itu maunya dagang, saudara. Xi Jinping maunya dagang. Xi Jinping maunya dagang. Ya, Donald Trump maunya dagang. Elon Musk maunya dagang. Bahkan Putin saja maunya dia cuma malak. Tapi kalau kamu lagi perang terus kamu ngancem nakutin nanti tak perangi lo, nanti tak bikin perang dunia ketiga lo. Lo lagi perang kok kamu ngancem perang dunia ketiga. Mengapa perang Rusia dan Ukraina bisa lama? Itu sengaja dibikin lama, kan dari dulu saya bilang dibikin lama supaya orang-orang Eropa tertekan, takut segala sesuatu bisa terjadi. Nah sekarang kan NATO lagi ribut ini, ya kan, rekrut tentara, tapi dimarahin kan, nggak mau sih sayap kanannya. Lihat Wilder CS, kita tidak mau kirim anak-anak kita buat mati di Ukraina. Itu kenapa? Kan intimidasi supaya udahlah setoran aja. Ada setoran, mau nggak mau setoran sama Rusia. Sama seperti negara-negara Arab setoran sama Iran. Loh, itu kamu nggak tahu kan negara-negara Arab itu setoran sama Iran. Makanya Arab Saudi benci banget sama Iran. Dia setuju banget kalau Hamas, Houthi kan dihabisin sama Arab Saudi, pinjam tangan Prancis. 500.000 orang mati, saudara. Dan dunia diam saja. Ya kan? Kalaupun Hezbollah dihabisin. Ya kan? Nah, sekarang Arab Saudi temannya orang Yahudi, kenapa makmur mereka nggak mau perang? Yang mau perang siapa? Iran. Kenapa melarat negaranya? Kalau negaranya perang, ya maka nggak ada kesempatan buat rakyatnya untuk berontak karena perang. Ya kan? Makanya harus bikin poros nanti perang dunia ketiga ini poros Efrat. Ya poros Efrat aja kan. Lihat poros Efrat akan terjadi, saudara. Ya siapa yang membiayai poros Efrat? Cina. Karena Pak udah ke pojok. Tadinya poros Efrat ini hanya buat meden-medenin.
Tapi bablas orang Islam ini. Ya, Cinanya istilahnya mainan tapi nggak bisa mengendalikan, piara macan tapi macannya nggak bisa dikendalikan. Gitu loh, the beast-nya itu nggak bisa dikendalikan, yang monster kok. Serem ya. Nah, makanya nanti bikin poros Efrat, lalu terjadilah Perang Dunia Ketiga. Ingin lepas dari hegemoni Barat, hegemoni Yahudi dengan Amerika. Sekarang ini, kalau balik lagi saya ulangin, Putin itu kalau dia ngancam-ngancam lagi damai, maka semua bayar sama dia daripada ruwet. Tapi kalau sudah lagi perang, ya perang sekali udah kadung ruwet. Makanya seluruh Putin pun maunya damai. Lalu dia ngancam-ngancam, ya awas lu, tak penuh diri lu, ya awas lu, nah, gitu. Maunya Putin tuh begitu. Yang diperangi temannya sendiri, saudaranya sendiri, sesama orang satu rumpun, Belarus, Ukraina, Rusia. Ya itu kan satu rumpun, mereka saudara, kayak orang Jawa, sama seperti orang Jawa ketemu orang Sunda sama orang Madura. Sama itu satu ini. Itu Putin, ya Ukraina, Rusia, Belarus itu sama, itu seperti itu. Orang Jawa, orang Sunda sama orang Madura. Sama itu. Ya. Nah, makanya dibikin lama perangnya sama Putin supaya kita semua tertekan di sini. Nah, ya, jadinya nanti Putin pun nggak mau perang, Xi Jinping nggak mau perang, dan si Putin ini temannya Amerika. Putin ini temannya Donald Trump, teman baik, ya. Dan Donald Trump itu, ayahnya Donald Trump itu, si Benjamin Netanyahu adalah golden boy dari ayahnya ayahnya Donald Trump. Ya. Lalu Kim Jong Un pupuk bawang cuma buat parkir. Mereka berempat bermain bersama. Si Jinping mau main nggak boleh. Makanya akhirnya si Cina akan ngajak bermain Arab-Arab ini, poros Efrat ini. Itulah Perang Dunia Ketiga. Oke, Puros Nababan silakan. Ya, saya mau tanya, Pastor. Kejadian 1 ayat 2 ini kan bumi belum berbentuk, itu penciptaan bahwa Tuhan itu kan mengerami bumi ini sehingga dengan cinta ya, sehingga terbentuk ya dengan eh, kejadiannya itu semua dibilang begitu baik gitu ya. Tapi lalu kemudian nanti terjadi penghancuran itu oleh manusia itu sendiri. Apakah artinya cinta itu kalah pada akhirnya? Bukan cinta itu kalah, tapi Lalu, manusia itu yang tidak bisa memelihara cinta. Tuhan kasih cinta, manusia nggak mau. Tapi di mana ada kedurhakaan, cinta itu kan makin kelihatan kan. Karena manusia jahat ini maka makin nampaklah kasih Tuhan itu. Nampak makin nyata cintanya Tuhan itu, Puros. Jadi bukan cinta kalah, justru cinta itu menang, nggak pernah kalah. Love never fail. Cinta itu nggak pernah gagal, nggak pernah kalah. Manusia yang tidak mau memilih cinta itu, ya dia rugi sendiri. Tapi kan cinta tidak bisa memaksa. Selalu ada orang-orang ya yang memiliki cinta. Selalu ya. Jadi kerajaan 1000 tahun ini karena ada orang-orang yang memiliki cinta, sekalipun 2/3 dunia. Jadi tinggal separuh dari 7,5 miliar cuma tinggal 4 miliar, ya kan? Karena dari pertama kan mati seperempat, kalau sekarang 8 miliar mati seperempat, maka tinggal 6 miliar. 6 miliar mati sepertiga, tinggal 4 miliar. 4 miliar dunia ini ya akan nurut sama orang-orang yang penuh cinta ini kan, sehingga dunia ini penuh dengan cinta, nggak ada kesempatan buat bikin jahat. Jadi akhirnya apa ya, menang. Tetapi selalu ada orang-orang yang berusaha berkhianat dan selalu kalah mereka. Cinta itu tidak pernah gagal ya, sekalipun kelihatannya gagal itu karena cinta itu memberikan uluran yang panjang, kesempatan. Cinta itu sabar, sekalipun dikhianati, kayak saya bolak-balik dikhianati, sabar ya. Gitu Puros. Gagal nggak kita? Enggak, kita dikhianati bolak-balik ya, kayak digelendengi orang bolak-balik. Kalah nggak? Enggak. Cinta itu nggak mungkin kalah, nggak mungkin gagal. Hebat ya, merinding saya ngomongnya ya. terima kasih, Pastor. Sabar, Anda yang sedang dalam proses-proses sabar, cinta itu tidak akan pernah kalah. Dr. Ido silakan. Terima kasih, Pastor. Saya tadi mendengar analisa yang
luar biasa untuk Perang Dunia Ketiga tadi ya. Cuman yang jadi pertanyaan saya, analisa Pastor Paul bisa 10 tahun lagi itu bagaimana Pastor? Dari mana ini tahunya gitu? Kenapa 10 ya? Karena Iya. lo bilang 5 tahun itu periode. 4 tahun itu adalah periode penderitaan padang gurun. 5 tahun adalah periode pemulihan ya, 5, 10, 15, 20 gitu ya. Ya kan? Periode. Mengapa 5? Karena hari kelima itu kan diciptakannya binatang-binatang itu kan. Nah, lalu Nah, diciptakan jadilah manusia kan. Ya, makanya selalu 5 tahun. Pemulihan segala sesuatu itu 5 tahun. Tetapi 4 tahun itu adalah penderitaan. Penderitaan kita, periode penderitaan itu 4 tahun. Periode pemulihan itu 1 tahun setelah 4 tahun kan. Nah itu, jadi saya begitu. Jadi kenapa 2 kali 5 tahun? Ya 10 tahun, 10 sampai 15 tahun. Nggak mungkin dalam 5 tahun ini juga nggak mungkin. Karena orang, apa namanya, semua orang kan, kalau kita ngelihat orang-orang Israel juga, mereka semua satu generasi. Ya. Nah sebelum generasi itu berakhir, mereka sudah tua, anak-anak muda ngambil alih. Yang mereka tidak tahu damai itu apa, pertama nikmatnya damai, perang lagi mereka. mau hangatin. Mau Ya, kopi hangatin, Mami. tapi kalau ternyata dalam 5-10 Jangan tuh. tahun, bukan 5-20 tahun ya bisa saja. Itu kan maunya saya, harapan saya, dan itu kan pedukan saya. Yang menggantikan Netanyahu kan nanti kapan? 5 tahun lagi. Lalu dia kan edannya 5 tahun lagi, berarti kan 10 tahun kan. Periodenya kan. Iya. Oke, terima kasih. Mm-mm. Ternyata orang Tionghoa juga menganut sistem 5 tahunan ya. Periode 5 tahunan. Indonesia juga sama ya, pelita pembangunan 5 tahun. Kenapa bisa begitu ya? Nah, seakan-akan angka 5 ini angka keramat seluruh dunia. Angka 4, angka kematian, penderitaan, sial. Angka 5 itu angka pemulihan ya, angka-angka di mana ada semua segala binatang, ada pemulihan. Cocokmologi ya, bisa, boleh aja, anggap aja begitu. Tetapi coba deh amatin kehidupan kita, usia-usia. Pernikahan juga sama ya, 5 tahun, nanti ngalamin 10 tahun, 15 tahun. Ngalami ya, selalu masa-masa pengujian 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ini kalau sudah lewat 20 tahun biasanya ya sudah tenang ya. Udah menikah ada 25 tahun, kayak saya kan sudah 25 tahun ya, relatif lebih tenang. Lagi terakhir, 10 menit lagi ya kita selesaikan. Ini Pastor Marta nih sudah lama nggak bertanya-tanya nih, nggak bawa pertanyaan-pertanyaan. Mana nih Pastor Marta nih? Ayo dong Pastor Marta. Pastor Marta. Penonton kita 1000 tadi ya, luar biasa. Oh ini Pret nih ya. Pak, kemana Yesus yang memerintah kerajaan 1000 tahun saat terjadi perang Gog Magog? Kita ini, oh iya nih, waktu perang Gog Magog kita ini kemana saudara? Kita ini kan manusia 3 dimensi, tetapi juga manusia yang divine. Jadi kita nggak bisa kena yang jasmania itu ya nggak bisa, saudara. Mau perang mau apa, itu cuma ilusi aja. Bagi kita seperti ilusi saja, kayak nonton film. Kalau kita nonton film perang ya pakai film 4 dimensi nih, 4D kan, 4 dimensi. Apakah kita ikut perang? Enggak, kita nonton, tapi suasananya perang. Kan begitu kan, tapi kan kita nggak kena perang. Nah, kita seperti penonton dari film 4D itu. Kemana Yesus dan kita, bukan cuma Yesus dan kita juga, kemana? Ya kita lagi nonton ilusinya mereka, mereka sedang berilusi. Musuh dari setiap manusia kan adalah ilusinya sendiri kan, ilusinya mereka. Nah, kita sedang nonton ilusinya mereka. Waduh, hancur semua digulung. Ciptakan yang baru kita ada di situ. Ada di Mayapung ada di situ. Ya, itu ya Fred ya. Ini pertanyaannya bagus ya. Mengingatkan saya tadi belum dijelaskan. Bu Marta silakan. Terakhir.